Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Irwan, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2, Bendil Jati Kulon, Kabupaten Tulungagung. Bapak Wisnu Triprasetyo sebagai fasilitator dan Ibu Nurdiana sebagai pengajar praktik. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu itu tampak jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Steve Jobs. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Saya merasa senang karena saya belajar banyak hal menarik dari modul ini, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya merasa tertantang untuk menyusun suatu program dengan memberdayakan aset yang ada. Melalui modul ini, saya belajar tentang pentingnya seorang guru melibatkan murid dalam pengambilan keputusan terkait program-program sekolah. Seorang murid mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru ketika ingin memutuskan suatu program sekolah ternyata tidak dilakukan begitu saja atau sesuai dengan apa yang diinginkan, namun melalui beberapa pertimbangan dan tahap yang perlu dilakukan agar keputusan menjadi efektif. Tahap-tahap tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi sangat penting bagi guru dalam menentukan sebuah program dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Nilai-nilai dan peran guru penggerak juga sangat diperlukan dalam pengelolaan sebuah program yang berdampak pada murid. Pertanyaan kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Apa kepemimpinan murid dan bagaimana kaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Kepemimpinan murid adalah ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Hubungan yang terjadi antara guru dan murid adalah bersifat kemitraan, sedangkan upaya dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid diharapkan dapat mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam konsep kepemimpinan murid? Ketika murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam proses pembelajaran mereka, tugas kita sebagai guru hanyalah menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya serta memberikan wadah kepada murid untuk bisa mengungkapkan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. 1. Suara, pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas maupun sekolah. 2. Pilihan, peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam pembelajaran. 3. Kepemilikan, mengacu pada keterlibatan aktif dan investasi murid dalam proses belajar. Bagaimana lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid?
Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid diantaranya: 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat di lingkungan sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit. Bagaimana melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid? Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid karena menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Pertanyaan ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.1 sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka seorang pendidik dalam mengelola program yang berdampak pada murid haruslah menitik beratkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pada pengembangan potensi kodrat anak. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.2 dalam mengelola sebuah program yang berdampak positif pada murid, maka seorang guru harus berpegang teguh pada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.3, visi guru penggerak hanya berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pelaku kepentingan. Perencanaan yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, bakja, dengan melakukan pemetaan aset terlebih dahulu untuk menyusun program yang melibatkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.4, pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.1 dalam pengelolaan suatu program yang berdampak pada murid harus memperhatikan keberagaman kebutuhan murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.2 dalam merencanakan suatu program yang berdampak pada murid, guru perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya, salah satunya dengan teknik mindfulness. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.3, coaching sangat penting di dalamnya dalam rangka untuk menggali segala potensi dan mewujudkan kinerja murid agar menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.1 dan melakukan perubahan ke arah yang positif, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu melakukan kolaborasi dan berpegang teguh pada 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keterkaitan modul 3 dengan modul 3.2, pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, alam, finansial, politik, agama, dan budaya, serta berfokus pada kekuatan yang dimiliki. Pertanyaan keempat, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid.
Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Program-program yang berdampak positif pada murid merupakan program-program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Program ini dilaksanakan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya yang dibuat berdasarkan minat dan harapan dari murid serta untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada pada diri murid. Penyusunan program sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis aset melalui paradigma Bagja, yaitu dengan mengidentifikasi semua potensi yang ada di sekolah termasuk dalam 7 aset sekolah. Selain pemanfaatan kebutuhan kekuatan yang ada di sekolah, dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid juga harus memperhatikan visi yang merupakan hasil dari kreativitas murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.